Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Bertemu lagi dengan saya Agung Irato dalam YouTube channel Kebul Jagat yang berisi tentang edukasi seni, budaya serta tradisi lokal yang mana kesemuanya saling bersinggungan dan saling berhubungan sehingga kita wajib atau kita harus memahaminya satu persatu sehingga kita tidak salah kaprah nantinya ketika kita menyampaikan kepada orang lain atau kepada anak cucu kita. Bagi Anda yang baru bergabung dalam YouTube channel saya, silakan subscribe channel saya dan klik tombol lonceng sehingga Anda mendapatkan notifikasi ketika ada video-video saya tentang edukasi seni budaya serta tradisi lokal yang lainnya. Hari ini saya mencoba untuk membabar salah satu pamor di mana pamor ini sangat booming sekali atau sangat dicari sekali oleh banyak orang dan nominalnya cukup tinggi ya di dalam kalangan atau di dalam dunia perkerisan, sehingga pamor ini cukup tenar. Apa pamor itu? Pamor itu adalah pamor Blarak Sineret. Kalau di pakem pedubungan, terutama pakem tentang pamor, Blarak Sineret adalah salah satu pamor yang tuahnya untuk menambah kewibawaan serta disayangi oleh orang sekitarnya, baik atasan maupun bawahan, sehingga kita lebih berwibawa di mata semua orang. Sayangnya satu, pamor Blarak Sineret itu salah satu pamor yang pemilih. Maksudnya pamor pemilih ini adalah pamor yang tidak semua orang itu bisa menyimpan atau tidak semua orang bisa memakai atau menerapkannya ke dalam bilah tosan aji. Kenapa? Karena begini, yang dimaksud tidak semua orang cocok itu karena pamor Blarak Sineret itu dikhususkan untuk seseorang yang mempunyai jabatan atau seseorang yang mempunyai kedudukan, mungkin ketua kelompok atau ketua istilahnya kalau di perusahaan itu kisi, itu kan mempunyai bawahan-bawahan ya. Jadi kenapa pamor ini pemilih? Karena pamor ini hanya dikhususkan untuk orang-orang yang mempunyai bawahan. Ya, otomatis orang yang mempunyai bawahan pasti mempunyai atasan. Jadi orang yang bekerja di bidang-bidang tertentu yang mempunyai bawahan dan mempunyai atasan, kalau menurut saya, pemahaman saya pribadi, itu bisa memiliki atau memakai atau menggunakan atau bahkan menerapkan pamor Blarak Sineret pada bilah tosan aji yang dipesannya itu. Sehingga dari tuah inilah pamor Blarak Sineret itu sangat fantastis ya harganya. Ya termasuk kalangan menengah ke atas nominalnya. Dan kalau di Jawa Tengah kita berbicara wilayah ya, maksudnya wilayah itu tentang pakem pedunungan. Kalau di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat mungkin mengatakan pamor Blarak Sineret. Tapi kalau di Jawa Timur ya, Jawa bagian timur itu dikenal bukan hanya Blarak Sineret. Mungkin setelah pakem itu beredar, maka orang mengenal pamor Blarak Sineret. Tapi secara tutur dan turun-temurun, pamor Blarak Sineret kalau di Jawa Timur itu dinamakan atau disebut dengan pamor bulu ayam. Tuahnya sama dengan pamor Blarak Sineret. Dan bagaimana pamor Blarak Sineret atau pamor bulu ayam? Kebetulan saya punya salah satu koleksi. Kerisnya ndak keris berkelas ya, keris biasa, cuman pamornya bulu ayam, yang mana kalau di pakem itu namanya Blarak Sineret. Dan kebetulan ini adalah
dapur Pandhawa Rari. Ya, sambil mengingatkan ya, ada yang mengatakan Pandhawa Lari, ada yang mengatakan Pandhawa Rari. Ya, ini di sini bisa dilihat ini adalah bentuk dari pamor blarak sineret atau pamor ron maaf, atau pamor bulu ayam. Jadi gini, pamor blarak sineret sebetulnya ya, ini pamor blarak sineret sebetulnya seperti ini, bentuknya V ya. Terus di tengahnya sini ada garis penghubung. Namanya blarak sineret itu kan seperti daun blarak yang diseret. Ya, jadi di tengah ini ada garis penghubung yang bisa dikatakan itu pelepahnya. Jadi ini daunnya, yang di tengah adalah pelepahnya, sehingga menyerupai daun blarak atau daun kelapa. Ya, ini. Lantas, apakah kalau yang garis di tengah ini tidak ada, tetap dikatakan blarak sineret? Kalau secara umum teman-teman Tosan Aji mengatakan tetap blarak sineret, cuman sebagian besar mengatakan bulu ayam, ya, bulu ayam. Jadi mungkin teman-teman di rumah itu atau teman-teman subscriber Tunggul Jagat ya, itu mempunyai pakem lain tentang pamor blarak sineret dan keterangan lain tentang pamor blarak sineret, silakan tinggalkan komentar sehingga saya pribadi juga bisa belajar. Dan mungkin ada yang ditanyakan, silakan tinggalkan juga komentar di kolom komentar ya. Next saya lanjut menjelaskan tentang pamor blarak sineret ya. Jadi gini, blarak sineret yang berkelas itu sebetulnya, ini kita berbicara tentang teknik penerapan pamor. Jadi pamor blarak sineret yang bagus itu tidak jepret seperti ini. Ya, istilahnya itu tidak jembret. Ya. Ya, tidak seperti ini. Bisa dilihat. Jadi pamor blarak sineret tidak seperti ini. Yang berkelas ya, ini maksudnya. Nah, tidak seperti ini. Ini di sini ada jembret-jembret atau jepret istilahnya. Jadi pamor-pamor yang jepret ini bisa dikategorikan pamor yang gagal. Jadi keris yang berkelas itu pamornya itu miji-miji atau rapi. Ya. Sedangkan di sini nanti yang berkelas itu ada garis seperti sodo lanang di tengah persis, dan ujung dari pamor ini itu tidak penceng atau semuanya center, dari panetes sampai sor-soran itu center. Ini ujung pamor ini, bagian bawah ini itu center semuanya. Itu pamor blarak sineret yang berkelas. Ya. Penerapan pamornya juga tidak jepret, tidak istilahnya, tidak menumpuk seperti ini ya. Terus kebanyakan pamor blarak sineret gonjonya itu juga blarak sineret. Jadi bukan gonjo ulung. Ya, kalau gonjo ulung berarti mungkin keris itu pernah diputrani. Ya, jadi istilahnya di dalam dunia perkerisan, kalau gonjo seperti ini itu gonjonya tundung mungsu. Ya, jadi bisa dilihat ini blarak sineret sebetulnya. Mungkin tidak seberapa kelihatan ya. Ini bentuknya seperti huruf V, ujungnya di depan, ya. Seperti pamor blarak ini, tapi bentuknya seperti ini, itu di bagian gonjo ya. Kalau dipakem namanya tundung mungsu, dan makanya kenapa pamor blarak sineret itu lebih pemilih ya, tidak semua orang cocok. Selain bagian gonjo yang tundung mungsu, pamor blarak sineret juga untuk menguatkan wibawa antara atasan dan bawahan, atau
baik dengan atasan kita atau dengan bawahan kita. Apabila ada keterangan saya yang kurang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar supaya saya bisa menjawab ya. Atau apabila Anda bertanya tentang pamor Blarak Sineret, bisa tinggalkan komentar juga, sehingga pertanyaan Anda akan saya jawab sebisa saya. Mungkin kalau saya tidak bisa menjawab, akan saya tanyakan ke ke sesepuh saya yang lebih paham tentang dunia pertosan ajian. Itu saja keterangan saya tentang pamor Blarak Sineret yang sangat melegenda ya istilahnya ya, karena nominalnya itu cukup tinggi, sehingga banyak sekali pamor-pamor Blarak Sineret itu diterapkan di keris-keris yang keris-keris baru, sehingga menaikkan kelasnya. Dan perlu diketahui memang pamor Blarak Sineret itu kebanyakan itu nominalnya tinggi, sehingga kalangan menengah ke bawah kadang tidak bisa menjangkau keris Blarak Sineret yang istilahnya ya, yang bagus lah, yang benar-benar pakem. Karena kalau ada keris Blarak Sineret di bawah 5 juta itu berarti Anda menemukan satu rezeki atau karunia dari Tuhan. Itu saja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata baik penyampaian maupun materi yang saya sampaikan. Jangan lupa subscribe channel ini sehingga Anda bisa belajar bersama tentang edukasi budaya serta seni tradisi lokal. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar Anda mendapatkan notifikasi apabila ada video-video saya terbaru. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah menonton video saya sampai habis, dan jangan lupa mari bersama-sama nguri-nguri budaya atau melestarikan budaya kita agar anak cucu kita kelak tidak belajar tentang budaya kepada bangsa lain. Akhir kata dari saya, wawal muwaffiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.